Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani al Jawi summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami walaru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan khina fillah Muhammad Yudhani Muhammad Salih Syekhuna wa matikal faqirah zawjati annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun hubbud dunya zulmatun was-siraju laha taqwa waz-zambu zulmatun was-siraju lahu taubah wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al amalus salih wasiratu zulmatun wasiraju lahul yaqin. Makalah yang keempat dari Abi Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Kegelapan itu ada 5 sumber. Lampu penerangnya juga ada 5. Pertama, cinta dunia adalah sebuah kegelapan dan pelitanya adalah nilai takwa. Kedua, kedosaan adalah suatu kezaliman, suatu kegelapan
lenteranya adalah taubat. Ketiga, kubur itu sangat gelap. Lampu penerangnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, akhirat itu satu kegelapan. Lampunya adalah amal yang soleh. Kelima, titian itu suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki makalah keempat dari Babul Khumasi. Ini asar dari Abu Bakar Siddiq bahwa kegelapan-kegelapan itu ada 5 sumbernya. Tapi di sisi lain ada as-suruj. Surut ini bidom mata ini dibaca dengan 2 dhammah, sin dan ro, suru. Surut adalah jam'u sirajin, bentuk jamak dari bentuk tunggalnya sirajun, sirajani, surujun. Lentera, lampu, alat penerang. Jadi ada perimbangan di sini. Ada opsi, ada jalan keluar dari kegelapan yang dihadapi oleh manusia. Kalau tidak ada penyeimbang, maka orang larut dengan kegelapan, larut dengan kesesatan. Maka Allah memberikan alternatif pilihan untuk keluar dari kegelapan itu. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia adalah kegelapan. Orang dalam suasana gelap, dia tidak ada pegangan, dia tidak bisa melihat mana putih, mana hitam, karena gelap. Kitalah ketika mati lampu, berlangsung lama, tidak ada lampu emergensi, tidak ada HP, kita jalan pasti nabrak sini, nabrak sono, nyenggol sini, nyenggol sono, karena gelap. Nah, orang cinta dunia itu kegelapan. Kalau kegelapan, apapun ditabrak, apapun disikut, karena muaranya hubbud dunia, cinta dunia. Kadang-kadang karena kegelapan, kawan bisa menjadi lawan. Karena kegelapan, dia nggak bisa lihat mana lagi, mana yang manfaat, mana yang bahaya, karena gelap. Li'annahu yuqi'u fis syubuhat. Karena cinta dunia menjadi kegelapan itu bisa terjatuh di dalam syubhat. Dia nggak tahu antara halal dan haram, terjebak kepada syubhat. Summa fil makruhat. Kemudian meningkat kepada ketidaksukaan, kebencian-kebencian. Summa fil muharramat. Juga masuk bisa dalam perangkap keharaman karena gelap. Nah, saat ini orang tidak nyadar, kadang-kadang dia dalam kegelapan walaupun ada terang benderang. Apanya yang gelap? Imannya yang gelap. Akidahnya yang gelap, keyakinannya yang gelap, sehingga persis seperti kacamata kuda lurus saja, nabrak melulu, dia nggak peduli apa yang ada di depannya itu. Pedomannya udah H3T, halal haram hantem terus. Kalau binatang najis mughaladah, nyeruduk aja tuh Kak, babi. Ya. Gelap.
Nah, Islam memberikan jalan keluar dari itu. Apa? Ada lenteranya, ada lampunya. Apa lampunya untuk mengatasi kegelapan itu? At-taqwa. Nilai takwa. Karena dikuatkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin rawahul Baihaqi. Cinta dunia induk segala kesalahan adanya di situ. Kenapa orang mendorong untuk 3 periode? Karena cinta dunia. Kenapa ada kezaliman? Karena cinta dunia. Itu kan. Di situ muaranya itu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ini hadis riwayat Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri. Wa qala al-Iman Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin, sebagaimana cinta dunia adalah induk segala kesehatan, berarti wa bughduha ra'su kulli hasanah. Benci kepada dunia adalah induk segala kebaikan, lawanannya. Kalau cinta dunia itu induk segala kesalahan, benci dunia induk segala kebaikan. Tinggal kita mau milih yang mana. Surga ada di depanmu, neraka juga ada di depanmu. Salah-salah melangkah bisa neraka bagiannya. Maka di sini Islam memberikan warna bagi orang yang kegelapan, segera untuk kembali kepada Allah dengan takwa. Apa itu takwa? Al-ihtirazu bi ta'atillah. Menjaga diri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, an uqubatih, menjaga dari siksa-siksa Allah. Ruwiyah, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jal illa a'taqa khairan minhu, rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pada gilirannya a'taqa khairan minhu, Allah memberikan kepada kamu suatu kebaikan. Karena kita memilih nilai takwa, memilih semangat takwa untuk mengatasi kegelapan dunia itu. Ya, gelap dunia ini. Dalam arti tadi orang udah nyaris meninggalkan pedoman Al-Quran, pedoman kebenaran, karena dia nggak yakin barangkali adanya hari pembalasan, nggak yakin adanya kehidupan di dalam kubur. Yang Nabi sabdakan 3 langkah 7 langkah orang yang mengantar itu, Allah bisa jadikan al-qabru imma rawdah min riyadil jinan au hufrah min hufratin niran. Allah jelmakan kuburan itu bisa menjadi sebuah taman daripada taman surga, atau sebuah kobangan daripada kobangan api neraka. Karena belum ada orang masuk neraka saat ini. Neraka sudah disiapkan. Belum ada orang yang di surga, meskipun surga sudah mu'iddat lil muttaqin, tapi belum ada hari kiamat. Maka kuburannya dirubah menjadi sebuah taman itu. Yang kedua, wazambu zulmatun wasiraju lahu taubatu. Kedosaan adalah kegelapan. Lenteranya, alat penerangnya adalah taubat. Nabi tegaskan, kullu bani Adam khotta'un. Seluruh manusia khotta', tersalah. Makhluk insan tempat salah, keliru dan
khilaf. Mahallul khata' wan nisyan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang tersalah at-tawwabun, kembali sadar. Kembali, bisa ada yang sadarkan, bisa dia sadar sendiri, Allah kasih hidayah taufik. Makanya berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Ada sosial kontrol dalam bermasyarakat ini. Terima kasih ente udah ingetin aneh. Jangan diingetin marah. Berterima kasih. Karena sesama mukmin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat, saling mengingatkan dengan kesabaran. Saling wasiat dengan kebenaran. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladzi dzakarahu Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, sudah terlekat, sudah tertulis di hatinya itu satu titik hitam. Jadi siapapun bikin dosa, kalau nggak buru-buru istighfar, hatinya itu ditempeli nuktah, titik hitam. Bikin lagi, nuktah lagi. Dosa lagi, nuktah lagi. Kalau kebanyakan tertutupi, kalau sudah tertutupi hitam, nggak bakal masuk nasihat apapun. Dikasih peringatan apapun, karena sudah khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah tutup mata hatinya, na'udzubillah. Karena itu orang kafir itu tertutup mata hatinya dari tembusan iman. Nggak usah diganti dengan non muslim, itu santun bahasa kafir. Kafaro yakfuru, kafir, isim fa'il dari kafaro, orang yang tertutup mata hatinya, nggak nembus nur ilahiyah ke situ. Mau diganti dengan non muslim. Kalau Islam itu pasrah, muslim orang yang pasrah. Kalau non Islam orang yang kagak pasrah, lebih ekstrim daripada kafir. Maka jangan komentar dulu, lihat bahasanya dulu gitu. Jadi nggak ada bahasa Quran yang vulgar. Lihat, seorang suami mendatangi istrinya. Apa bahasa Quran? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi sawah ladangmu dari mana saja yang kamu suka. Allah nyebut sawah ladang. Kenapa? Karena sawah ladang menghasilkan. Ada bibit di situ. Nandur. Nanam sambil mundur. Gitu kan. Nandur jadinya. Datangi sawah ladangmu. Ini artinya apa? Variasi. Disuruh berpikir kita. Nggak satu jurusan. Main bola aja kagak enak. Langsung bola nih ya, langsung nembak ke gawang. Kan over dulu, gocek dulu. Itu santun Quran. Dan juga ada bacaan-bacaannya. Indahnya ajaran Islam ini, nggak vulgar. Dari mana saja, maaf, asal jangan dari kayak kaum Sodomi. Kenapa? Tempat kotoran di situ.
Orang terjangkit penyakit HIV karena berganti-gantian pasangan yang bukan istrinya. Apalagi laki sama laki. Jijik gitu kan. Penyakit. Jadi Quran sudah memberikan informasi kenapa dirobah-robah lagi. Apa kita mau ganti itu surah Al-Kafirun menjadi ya non muslim? Kan enggak begitu. Nah, itu ada nuktatun sauda, titik hitam. Fa idza huwa naza'a, tapi kalau dia buru-buru mencabut itu, dia sadar, wastaghfara, dia minta ampun kepada Allah, wataba, dia taubat, sokula. Bukan fa, ini kayaknya qaf, karena sokula itu licin lagi, jernih lagi hatinya. Soklun, nah, dari itu soklin, sabun soklin, ya, jadi jernih lagi itu. Dari sokula, ya. Wa in ada, tapi kalau dia mengulangi lagi, zida fiha, bertambah lagi itu titik, bertambah lagi itu titik, akhirnya tertutupi, udah khatamallah ala qulubihim. Dikasih nasihat, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, enggak bakalan mau beriman karena sudah tertutup. Hatta ta'luwa ala qalbi, sehingga menutupi hatinya itu titik-titik hitam, nuktah-nuktah hitam. Wa huwa ran, itu menjadi karatan nanti pada saatnya itu. Alladzi dzakarallahu taala, yang Allah sudah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan seperti itu kamu. Balrona, bahkan nanti kamu akan menjadi karatan hati-hati itu. Makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan itu. Ini kan bermula dari orang yang mendustai ajaran Allah, mendustai Rasulnya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail ini wadin finari jahannam, satu lembah di neraka jahanam buat orang hari itu yang mendustakan Allah, yang mendustakan Al-Quran. Wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka yang mendustakan datangnya hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada dia mendustakan kecuali orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa itu tadi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, oh ini sih asatir, ini sih sihir-sihir belaka. Quran dibilang sih. Baru Allah nyatakan di sini kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibu, bertambah karatan ya hati-hati mereka atas apa yang mereka sudah lakukan itu. Ketiga, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap. Walaupun dipakai peti mati gelap ya. Walaupun peti mati ditaruh AC lagi, ditaruh lampu penerang, gelap. Ya, udah nggak mempan lagi itu. Nah, tetapi gelapnya kuburan bisa menjadi penerang. Dengan apa? Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka perlunya itu kita baca kalimat ini. Nabi bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Setiap saat kita ingat kalimat ini. La ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah. Karena kalau ajal mau datang, nggak harus kita dikerumunin oleh keluarga. Kadang-kadang lagi sendiri, kadang-kadang lagi tidur. Maka perlunya juga sebelum tidur kita baca doa. Penerang kubur diantaranya ini la ilaha illallah. Yang kedua, jangan lupa baca Quran untuk menerangi kubur kita itu.
Siapa yang menolong itu? 3 langkah, 7 langkah. Rumahnya mentereng, rumahnya besar, tapi masuk kubur ukuran berapa itu? Gelap, menakutkan, seram. Belum lagi datang nanti malaikat munkar nakir. Maka perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Itu menerangi kubur kita. Itu pos pertama akhirat. Di situ kita lulus, kesananya akan dimudahkan. Ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih ini. Diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan api neraka buat orang yang berkata la ilaha illallah. Tidak akan dijilat oleh api neraka. Maka perlu ada pembiasaan, perlu ada pelatihan. Allah bisa karena biasa. Kita sering tahlil, kita sering zikir, karena ada pembiasaan, ketika itu meluncur nanti la ilaha. Tetapi kalau orang ini umpamanya sudah ini ya sebut saja dia Allah, Allah. Cukup sekali la ilaha illallah. Jangan sampai berkali-kali, cukup yang penting man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di penghujung kehidupannya mengucap la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Kecuali habis dia baca, dia masih bisa isyarat minta minum. Habis kasih minum sesendok, ucapin lagi la ilaha illallah. Kalau udah nggak bisa komunikasi, cukup Allah, Allah. Itu yang menjadi penyelamat kita, dan Allah nyatakan di sini, innallaha ta'ala harrama 'alan nar, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mengharamkan jilatan api neraka buat orang yang berkata la ilaha illallah tapi ya betagi biha wajah Allah. Dia baca itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ada keluangan waktu, siapapun yang undang tahlil datang, karena kita mengharap baca la ilaha illallahnya. Dia mau miskin, dia mau kaya, datang. Dia ada roti atau roti sumbu hanya singkong doang, datang. Jangan dipilah-pilih. Karena kepentingan buat kita mengucap itu la ilaha illallah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan juga, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang sempat mengucap la ilaha illallah, ikhlas dia, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sampai di hadis yang lain, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berjudi, sekalipun dia pernah berzina atau mencuri, tapi dia taubat, dia mengucap la ilaha illallah, masuk dalam surga. Asal jangan syirik. Kalau syirik mesti taubat, jangan sampai mati dia nggak taubat dari kesyirikannya, itu udah nggak ada maaf itu. Dosa besar saja dimaafin, wa in zana wa in saraq, kalau dia mengucap la ilaha illallah. Wah, ini peluang nih buat kita nih. Kita nggak usah sholat, nggak apa-apa, nanti aja mau mati kita ngucap la ilaha illallah. Kagak bisa, susah. Orang yang sholat aja mesti dipandu, apalagi yang kagak sholat ngarapin begini. Ente tahu matinya emang di tempat tidur. Gitu kan. Ada pembiasaan, ada pelatihan. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Bagaimana yang dimaksud mengikhlaskan la ilaha illallah? Qala, Nabi bersabda, antah juzakum an kulli ma haramallah alaikum, bahwa kamu menjaga dari tiap-tiap apa yang Allah sudah haramkan kepada kamu. Itu maknanya ikhlas. Kamu jaga diri kamu dari apa yang Allah sudah haramkan. Itu untuk membantu tadi masuk ke dalam surga, mengucap la ilaha illallah mukhlis. Rawahul Khatib, ya.
Qila dikata sab'atu asya tanawwur, ada 7 sesuatu cahaya ya di dalam kubur. Awaluha al-ikhlas fil ibadah, ikhlas dalam ibadah. Wasani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang buat kuburan kita nanti menjadi terang, menjadi bercahaya. Kalau ibu sudah tidak ada, ya kita apa cita-cita ibu dan bapak yang belum terkabul, yang belum terrealisasi, dan kepada siapa orang tua kita bersahabat, itu yang kita sambung. Minimal kita sapa, kita nyaba setahun sekali ketika Idul Fitri. Itu bagian anak masih berbakti, masih bisa berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sambung silaturahim, muliakan teman-teman ayah dan ibu kita. Wasalis yang ketiga, silaturahim, jangan putusin silaturahim. Ini buat menyambung, buat menerangi kuburan kita. Warabi yang keempat, alla yudayyi'a umrahu fil maksiyah. Jangan sia-siakan umurnya dalam kemaksiatan ya. Jangan terjebak kepada kemaksiatan. Wal khamis alla yatba'a hawah, jangan ngikutin hawa nafsu. Wasadis ayyajtahida fit ta'ah, dia bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Wasabi' an yaksura zikrullah, banyak-banyakin zikir. Itu juga membantu menerangi kubur kita. Yang keempat, wal akhiratu zulmatun. Akhirat, negeri akhirat, kampung akhirat itu juga kegelapan. Kenapa? Ai likasratil ahwal, maka akan banyak huru-hara, kegaduhan. Namanya hari kiamat. Matahari 1 jengkal dari manusia. Bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Lautan panas mengeluarkan isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, bila bumi diorak, digoncangin dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalah, bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Wa qalal insanu malah, manusia berkata, ada apa ini? Yauma idzin tuhadisu akhbar, hari itu bumi mengabarkan segala beritanya. Menakutkan itu, gelap itu lagi. Nah, wasiraju, ada lenteranya, ada yang membantu meneranginya. Apa? Al-amalus soleh, amal soleh. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyukhadha bi rakhasihi kama yuhibbu ayyukhadha bi azaimih. Diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah suka bila didatangkan kewajibannya. Kita pergi untuk ziarah, silaturahim, untuk menyambung atau untuk tadabbur alam. Itu kan dikasih dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita gabung Zuhur dan Asar, bisa takdim, bisa takhir. Dan qasar lagi dikurangi. Ambil itu. Allah suka bila keringanannya, rukhsahnya, dispensasinya diambil oleh hambanya. Sebagaimana Allah suka kewajibannya dijalankan oleh umatnya itu. Aku masih mampu, gue sholat biasa aja. Jangan, ambil. Allah yang kasih dispensasi. Allah suka itu. Kita saja ngasih sama orang kita ikhlas, ditolak. Rasanya kita juga nggak enak. Ada apa dengan saya? Orang di mana-mana saya kasih mau nerima, ini orang kagak nerima, gitu kan. Nah, Allah sudah ngasih sama kita rukhsahnya. Jangan sombong, gue masih bisa sholat tamam aja, nggak bisa qasar. Jangan. Allah sudah kasih itu. Allah tahu kadar kemampuan badan kita. Walaupun naik pesawat, walaupun naik mobil, capek itu. Karena as-safar kita'ah minal azab, bepergian sebagian dari seksaan. Walaupun mobilnya indah, walaupun mobilnya Lamborghini, capek orang duduk aja, gitu kan. Maka Islam memberikan kelonggaran, ambil kelonggaran itu. Enggak wajib sholat Jumat, bahkan kita kalau masih dalam masa musafir, paling enggak 3 hari 3 malam lah, gitu kan. Nah, Allah suka itu. Kama yuhibbu an yukhadha bi'azaimih. Sebagaimana Allah suka kalau diambil kewajiban-kewajibannya, ya, tanpa reserve. Innallaha ba'atsani bil hanifiyati samhah, kata Nabi. Sesungguhnya Allah membangkitkan saya dengan kelembutan dan penuh dengan toleransi. Ya.
Dini Ibrahim, menyambung agamanya Nabi Allah Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir. Waruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, Adul azaimah waqbalur rukhsah wa da'un nasa faqad kufitumuhum. Rawahul Khatib. Diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adul azaim, tunaikan kewajiban-kewajiban itu. Jangan tanya, jangan pakai kenapa, jalankan itu azaim. Waqbalur rukhsah, ambil rukhsah. Ambil dispensasi itu. Wada'un nas, tinggalkan manusia kalau itu untuk berbuat maksiat. Faqad kufitumuhum, maka sungguh kamu sudah dicukupkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruwiyah, ada riwayat lain. Annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yaqbal rukhsatallah kama alaihi fil minal ismi mislu jibali Arafah. Siapa yang tidak menerima rukhsah Allah adalah baginya dosa seperti besarnya gunung Arafah. Allah murka itu. Orang lagi wukuf di padang Arafah. Doa apapun kalau dia yakin diterima, dia ragu-ragu, ya Allah, apa iya diterima? Nah, ragu-ragu itu sebuah kedosaan besar. Kalau di sini dia dalam keadaan tidak wukuf, dia tidak ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar dosa gunung Jabal Arafah. Jadi ambil rukhsah itu. Ya, Allah suka itu. Rawahul Imam Ahmad. Yang terakhir, wasiratu zulmatun. Titian itu, jembatan yang nanti dilewati oleh manusia pada hari kiamat itu tipis dan gelap nanti situasinya. Di bawahnya api neraka. Sedikit tergelincir masuk kobangan api neraka itu. Ada lenteranya as-siraju lahul yaqin, yaitu keyakinan. Apa itu yakin? Wa huwa tahqiqut tasdiq, membenarkan tentang pembenaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bil ghaib, yang metafisik, bi izalati kulli raib, menghilangkan keraguan-raguan. Tinggalkan itu. Yakinkan. Dalam berdoa juga yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan yakin doa kamu akan diperkenankan. Diperkenankan ini semata-mata kita berdoa itu ibadah, ada pahalanya. Soal kapannya efek. Boleh jadi Allah masih pengen mendengar rintihan doa kita. Kalau langsung diterima, dimakbulkan, nggak mau doa lagi, gue udah dapat. Gitu kan. Gue diterima. Ya. Jadi semata-mata doa itu ibadah. Nah, ini yang kita kaji bersama dalam makalah yang keempat. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Tadi kita katakan jangan terlalu cinta dengan dunia. Jadi kita batas untuk keadaan mendapatkan dunia itu kira-kira apa sih? Ya, batasan hubud dunia itu batasan yang melampaui keperluan hajat dia. Dia berhajat, kalau hitung-hitung nominal, cuman 100.000. Tapi dia kepengen mencari 1 juta. Itu udah hubud dunia. Karena melampaui batas kewajaran, batas keperluan manusia. Lain halnya memang kita mintanya sekian, Allah kasih sekian. Bukan kita yang mencari, tapi itu datang. Nah itu boleh jadi nanti ada amanat yang harus diberikan kepada orang yang lebih berhak lagi. Artinya dengan zakat malnya. Kalau dikumpulkan seperti itu. Batasan cinta dunia ini, dia sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Hari Jumat, sudah azan, dia masih transaksi jual beli. Tinggalkan transaksi jual beli. Rezeki nggak kemana. Kalau dia lampaui,
hubud dunia. Udah melampaui ambang batas. Itu kegelapan, itu berbahaya. Kalau terus seperti itu, nah ada nuktah nanti yang menyelimuti hatinya itu. Sudah tertutupi, udah susah masuk nasihat. Awalnya dari itu. Ya. Minal habbah takunu syajarah, dari biji jadilah pohon yang besar. Kalau jadi biji mesti dipindahin. Kalau jadi pohon besar nggak bisa dipindahin tuh, kecuali digergaji gitu. Ya, itu. Nah, itu ambang batasnya cinta kepada dunia. Ya, silakan. Agak kurang nah, dekat ya. Berdoa ya. Ya. Iya. Doa-doa itu dikabulkan kalau kita sudah memenuhi syarat. Pertama, usahakan apa yang kita kenakan ini, mulai dari pakaian, kain yang melekat pada diri kita, kita yakini dari sumber yang halal. Lalu berusaha kita dalam keadaan bersuci ketika kita berdoa. Yang ketiga, lazimkan selalu menghadap kiblat kalau kita berdoa. Kemudian awali dengan istighfar, dengan hamdalah, dengan selawat, baru di situ ada permintaan. Kalau permintaan berkali-kali juga tadi belum diterima, keinginan Allah tidak selalu sama dengan keinginan kita. Justru keinginan Allah, keputusan Allah yang terbaik menurut kita. Prediksi kita dengan akal secara nyata, secara implisit ya. Tapi Allah punya cara lain untuk mengalihkan permintaan doa itu dalam bentuk lain. Seperti gini, di rumah kita ada tambahan anggota keluarga. Hitung-hitungan kita sebenarnya nggak mampu, karena orang hidup pasti punya kebutuhan. Ini ada 2 atau 3 orang. Tapi kalau kita sikapi dengan sabar, jalani dulu apa yang bisa kita jalankan. Nanti ada min haitsu la yahtasib yang kita nggak sangka-sangka. Ada sumber lain. Tapi manakala kita stop, ini sumber yang lain ini juga stop juga dari Allah. Artinya jangan ngeluh ketika nanti ada orang, apalagi dari keluarga kita atau keluarga dari istri yang menumpang di rumah kita, dia udah nggak punya apa-apa lagi, dia juga bukan yatim, tapi orang tuanya nggak bertanggung jawab. Itu insya Allah ada sumber lain yang kita dapat dari yang biasanya. Nah, doa begitu juga. Di satu sisi ini buat kita kapan diterimanya ini. Ternyata ada hal lain Allah alihkan dulu. Buat anaknya dimudahkan, buat keluarganya. Itu efeknya seperti itu. Jadi jangan apa yang kita kritisi yang kita minta sama Allah. Tapi ada apa di balik itu semuanya. Ada rahasia yang belum kita ketahui. Tapi yang jelas itu tidak sia-sia. Kalau kita sudah memenuhi syarat tadi, tidak sia-sia. Allah angkat sebagai tumpukan-tumpukan ibadah, sebagai ladang-ladang amal kita. Karena perintahnya seperti itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat dengan dia. Aku terima doanya kalau dia berdoa, tapi dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Perkenankan dulu undanganku, jawab dulu undanganku, dan beriman sungguh-sungguh kepadaku. Itu bagian dari doa kita tokcer, ya, nilai kemakbulannya lebih cepat. Nah, kemudian juga sebagaimana kita mancing
Kalau kita mancing kan ada umpannya gitu kan. Kalau kita minta, jangan kita minta aja nggak ada umpannya. Itu. Kasih orang dulu. Hitung-hitungan nggak cukup, kasih itu persyaratan mesti ada umpannya. Ingin dapat kakap ya umpannya yang enakan dong itu. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita jadikan umpan di situ. Artinya anak yatim yang terdekat dari kita paling enggak setiap hari Jumat itu bagian kemakbulan doa kita lebih cepat lagi. Pasti jangan putus asa, pasti Allah terima. Cuma soal waktunya Allah yang lebih tahu kapan itu diberikan. Insya Allah kita yakinin ya badai pasti berlalu gitu. Ya. Raguan dosa. Apalagi wukuf di padang Arafah, apa iya diterima? Dosa itu, keraguan-raguan itu sebuah kedosaan. Kalau kita pergi keluar kota jauh, misalnya sampai 1 minggu di sana, masa rukhsah tadi masih begitu nyampe tempat tuh masa rukhsah tadi masih berlaku nggak? Kalau masih berlaku sampai berapa hari? Iya, itu masanya kalau yang sekedar kunjungan silaturahim 3 hari. 3 hari terhitung dari pas sampai. Umpamanya Bapak ke Jawa Timur, berangkatnya Selasa, sampainya Rabu. Dihitungnya Rabu itu bukan Selasanya. Umpamanya sampainya Rabu asar. Nah, Bapak di situ sudah terhitung sampai boleh dikosor selama 3 hari 3 malam. Kecuali ada nyambung lagi kalau urusan-urusan yang mendesak, urusan negara yang belum selesai 3 hari, sambung lagi masih bisa mendapatkan rukhsah. Iya, masih bisa itu. Tapi kalau udah silaturahim, berkunjung saja udah 3 hari saja. Keempat harinya sudah dianggap mukim, tamam saja gitu. Tapi ambil itu peluang itu, jangan nggak diambil. Karena orang kan kalau sudah 3 hari ya mungkin udah lebih rileks, capeknya udah mulai hilang gitu kan. Maka 3 hari 3 malam. Sampai tempat juga kan tetap masih perjalanan walaupun tertirah dulu di rumah saudara. Kita sudah menjadi warga Jakarta gitu kan. Dapat manfaatkan itu dispensasi. Ya. Ya, cukup.